bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa buat segala kasih dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami teruna-teruna-Mu, kami kaum muda-Mu ya Bapa. Kami bersama-sama beribadah, kami bersama-sama menyatukan hati, kami mau bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau, dan kami mau bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang telah Engkau berikan hari ini. Biarlah kiranya apapun yang kami perbincangkan, apapun yang kami diskusikan, boleh kami dapatkan buah yang manis untuk kami, sehingga ketika kami pulang, kami tidak membawa tangan kosong, tetapi ada satu hal yang kami boleh dapatkan, dan kami mau memberikan dampak buat lingkungan kami. Tolong kami ya Bapa, kami serahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu, berikan kami hikmat dan pengetahuan, sehingga bukan hanya kami memahami, tetapi boleh merefleksi dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi teruna-teruna-Mu yang hebat, teruna-teruna-Mu yang siap menghadapi keadaan apapun yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Masiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom Aleichem. Sekali lagi. Shalom Aleichem. Apa kabar teman-teman? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Haleluya. Siang hari ini tidak membuat kita baper kalau bahasa sekarang ya. Terus apalagi rebahan gitu ya. Apalagi di siang bolong gitu. Tadi ada yang sudah sarapan? Sudah sarapan semua? Yang sudah sarapan boleh angkat tangan. Weh, bersyukur kalau sudah sarapan. Sudah makan siang? Sudah. Ada yang bilang sudah, yang lainnya belum. Waduh, padahal kita nanti akan berdiskusi lebih dari 2 jam. Yes. Apakah bisa bertahan? Amin. Haleluya, bisa bertahan ya. Nanti kalau sudah mulai kerucut-kerucut bilang ya, angkat tangan gitu ya, lambaikan tangan. Kalau ada bendera putih boleh bendera putih dilambaikan. Yang tengah cepat. Terus sambil lagi. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Oke, untuk kejujurannya ya. Jadi nanti kalau teman-teman merasa Mbak Jeng, rasanya ini deh, boleh lambaikan tangan, boleh ya. Boleh diizinkan sekali karena ini kita bukan kuliah ya. Jadi kita akan berdiskusi bersama-sama. Oke, baik. Nah, sebelum berdiskusi, beberapa waktu yang lalu ketika saya dihubungi oleh Karyo begitu, saya tanya, Karyo temanya apa? Terus Karyo kasih satu ayat. Waduh, ini ayat favorit ya, bukan ayat kaporit, tapi ayat favorit. Ayat favorit ini, dan sampai sekarang masih menjadi pergumulan saya begitu, karena saya orang yang menolak tua. Waduh. Iya, ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira kalau misalnya kita sebagai kaum muda nih, kira-kira ayat favorit anak-anak muda itu yang mana? Ada yang tahu? Atau kalian punya ayat favorit dari kitab suci? Punya? Ada? Kalau nggak ada boleh kok ngomong. Kan kita jujur-jujuran di sini ya, bukan jujur kacang hijau. Ya, ada? Waduh, ini saya nggak sendirian kan Om Rio? Ada, ya baik. Ya, Karyo tuh ngasih saya ayat di 1 Timotius 4 ayat 12. Ayo, siapa yang masih ingat? Nah lo, aduh, baru ketemu sama Mbak Ajeng, udah ujian. Aduh, gimana ini baru pertemuan pertama udah ujian. Bagaimana kalau pertemuan selanjutnya kan gitu ya. Nah, terus saya berpikir, Karyo ini ayat 1 Timotius 4 ayat 12.
berat. Gimana ini berat. Harus di breakdown ini gimana ini. Nah, jadi itu relate sekali teman-teman buat kita para kaum muda ya, kita semua anak-anak muda. Di sini ada yang sudah merasa tua? Enggak kan? Saya aja menolak tua. Oh, menolak tua loh saya. Kita lebih tua dari Sarah. Nah, Kenyataannya ya, kita lebih tua dari Sarah. iya. Baik. Nah, ini ayat yang sangat-sangat menjadi kekuatan buat kita semua teman-teman, dan hari ini saya nggak mau bahas banyak tentang itu, tetapi akan coba satu persatu begitu ya, karena itu nggak habis dalam satu kali pertemuan ya Karyo ya. Jadi itu akan satu persatu kita akan coba dalamin begitu, dan kita akan sesuaikan dengan panggilan kita ya. Setiap kita kan pasti punya panggilan ya. Nah kita akan sama-sama. Namun, nah ini gaya saya nih. Sebelum kita masuk untuk berdiskusi, sebelum kita sama-sama untuk ngobrolin soal tema kita itu, saya tuh paling suka ada refleksi di awal gitu ya. Kita semua kaum milenial kan? Iya, haleluya. Semua ada HP kan? Ada HP? HP-nya ada kuotanya? HP-nya ada kuotanya, yuk dibuka semua. Ya, diambil boleh. Boleh di sini. Ini kita generasi milenial, semua serba IT ya dong. Kita nggak boleh kalah ya kan. Yuk. Ya. Yang belum HP-nya boleh diambil. Oke, ya. Nah, kalau biasanya kuliah itu ada yang namanya kuis pra. Nah, ini kita ngobrolin tentang pra ya. Pra pembelajaran ada kuisnya. Nah, kalau sudah siap semuanya, kuotanya dipastikan kuotanya cukup ya. Cukup dong. Aduh. Kalau yang nggak cukup nanti boleh tethering deh. Boleh tethering. Oke. Nah, kalau sudah, mungkin saya minta tolong Kak Rio bisa bagikan ke teman-teman. Lihat di grup ya. Nah, mari silakan lihat di grup. Oh, Kak Ernest belum masuk grup. Tahu ya, Kak Ernest. Nah, silakan. Oh, Kakak Deki juga. Jadi ada di grup YouTube. Wah, luar biasa. Baik. Kalau sudah, boleh silakan dikerjakan. Itu nggak usah contek-contekan lah teman-teman. Jawabannya bukan berada di teman-teman yang lain. Jawaban di tempat masing-masing. Baik, silakan. Kelihatan? Oke, kalau kelihatan kita coba ya. Kelihatan ya? Semoga terlihat. Baik, oke. Tadi ada 5 pertanyaan sih ya. Pertanyaan pertama terkait dengan satu pengalaman berkesan ketika masa kanak-kanak, ya kan? Satu pengalaman berkesan apa gitu kan? Nah, ini ada yang bilang nih, katanya waktu usia 5 tahun, wah masih ingat ya 5 tahun, apa yang dilakukan? Wah ternyata merayakan ulang tahun di sekolah barengan sama Gunung Merapi meletus. Berarti tiup lilinnya di gunung ya, meletus tiup di sana. Oke, baik. Kemudian ada yang 9 tahun ikut pelayanan orang sakit. Luar biasa. Di panti asuhan Putri Kerahiman. Luar biasa. Terus pengalaman apa lagi? Ikut syuting Cita-Citaku di usia 11 tahun. Saya tahu nih. Oke. Yang berikutnya ada yang bilang pengalaman berkesan tuh saya mengikuti lomba dan juara. Wih, keren banget. Terus ada yang bilang bermain sepak bola bersama teman tanpa pilih-pilih teman di usia 7 tahun. Keren. Wise sekali. Ya. Terus suka bermain bulan dan suka bermain palang garis
dan pernah lupa makan dan lain-lain. Oh main palang garis ya. Oh main sama-sama teman. Asik. Gobak sodor. Oke. Kemudian melepas semua bagian dari sepeda. Waduh, sepedanya dirontakin. Waduh, kelas 2 sampai kelas mantap. Sekarang jadi mahir bongkar-bongkar ya. Ternyata sudah dipupuk sejak usia kelas 2 SD. Wah, luar biasa. Nah, yang ngomong ya itu pasti jawabannya. Nah, pergi ke Dufan, keren banget. Ternyata hanya fantasi. Bukan benar. Wah, pergi ke Dufan bersama orang tua di usia 12 tahun. Wah, keren banget. Jalan-jalan bersama Eyang Kakung ke kampus umur 7 tahun. Wah, ikut ngajar nih ceritanya. Wah, keren. Pertama kali diajak papa ke Hanggar. Bis Hanggar. Oke. GMF Aero Asia. Keren. Melihat pesawat terbang dan masuk ke sana pada umur 1,5 tahun. Umur 1,5 tahun masih ingat. Wah. Anda luar biasa, saudara. Oke, selanjutnya coba ini umur kelas 4 SD, umur 10 tahun, kegiatan sekolah ada pesta siaga. Wah, Anda pramuka sekali dan pengalaman sangat berkesan karena belajar lebih lagi. Wah, anak hebat. Oke, itu baru satu. Kemudian yang ini, kita kan nggak hanya cerita tentang senang-senang ya. Kita coba lihat cerita ketika kita di sekolah sahabat, atau mungkin sebagian teman-teman ketika masih kanak-kanak dulu ada sekolah minggu, ya kan? Ini ya. Nah, pengalaman berkesan apa? Coba kita lihat sama-sama. Nah, sekolah sahabat bareng teman memuji Bapak Yahweh. Wah, luar biasa, senang ya rasanya ya, girap banget ya, kumpul teman-teman, pujian bareng kayak gitu. Masuk ke sanggar King's Kid, keren. Praktek tentang pelayanan kasih, ikut paduan suara anak. Coba ditebak ya. Bisa ditebak siapa ya kan. Nah, terus yang berikutnya nih, hari Sabat Kak Rio, mention Kak Rio memberikan pertanyaan atau kuis tentang Alkitab. Oke, baik, sebentar lagi saya akan berikan kuis itu. Masih ingat gak ya? Nah, selanjutnya nih, aduh, bukan jodohmu nih. Menambah kekompakan saling berbagi. Wah, keren banget, menambah kekompakan. Kompak apa ya? Kompak apa ceritanya? Nah, nanti kita akan dengarkan ceritanya. Oke, terus kebersamaan bersama teman-teman. Oh ya, memang senang banget ya kalau bisa sama-sama dengan teman-teman. Beruntung bisa belajar di sekolah sahabat berikut mana? Berikutnya. Oke, baik. Maksudnya sekolah sahabat ini kali ya. Nah, terus memperkenalkan diri. Weh, umur berapa nih kira-kira memperkenalkan diri nih ya? SMP? Oke, baik. Baik. Nah, yang selanjutnya mendapatkan hadiah dari Kak Rio. Kak Rio di-mention lagi. Oke, kita tunggu juga nanti ya hadiah dari Kak Rio lagi. Baik, kemudian sekolah minggu di Jogja bersama Kak Rio. Kak Rio Oke, coba kita lihat. Waktu baru pertama kali mengajar sekolah sahabat, pertamanya rasanya kurang asik, soalnya belum terlalu kenal sama adik-adik. Kemudian ternyata seru juga, soalnya adik-adik bisa diajak bermain bersama dan bernyanyi. Wah, luar biasa. Wah, akan lebih lagi seperti itu. Firman Tuhan dijelaskan
jelaskan dengan gambar yang atraktif. Wah, ya. Tapi saya salah kirain pas saya kecil ternyata sekolah sahabat di sini pas saya kecil sekolah minggu. Sekolah sahabat atau sekolah minggu? Iya, betul. Sekolah sahabat atau sekolah minggu ya waktu kita kecil. Nah, ini ceritanya kita dibawa kembali ke masa kanak-kanak kita. Gitu. Wah, keren, atraktif ya, betul. Ada mentionnya di situ ya, atraktif. Oke, kemudian hari Sabat karyo lagi. Ya ampun. Memberikan pertanyaan. Oh, 2 ya. Ini sama yang kayak tadi ya. Oh, berkesan. Wah, berkesan karena apa? Memperdalam ilmu saya tentang Alkitab. Sudah sabi berapa ya? Sampai pada jurus. Enggak, dia sudah coklat. Oh, sudah coklat. Oke. Berarti kalau dia coklat suhunya apa? Suhunya suhu dingin. Batik suruhnya batik. Oke, baik. Coba kita lihat yang pertanyaan berikutnya. Ketika ada kesempatan kita kembali ke masa kanak-kanak kita, ya kan? Pengalaman apa yang ingin kita ulang atau mungkin kita ingin perbaiki? Nah, ini ada 2 ya. Berarti yang kita ulang bisa jadi sesuatu yang berkesan positif atau yang ingin kita perbaiki sesuatu yang berkesan negatif ya. Kita lihat sama-sama di sini ya. Kesempatan masa kanak-kanak itu di ladang bersama kakek. Wah, keren ya. Berladang ceritanya. Nyangkul dong. Wah, mungkin hanya ngeliatin kakeknya nyangkul. Yang penting berladang ya kan. Nah, yang ingin diulang mengenal Bapak Yahweh lebih dini atau lebih awal. Karena dulu sudah mengenal Bapak Yahweh, tapi hanya dengan sebutan Ayah. Dan baru tahu pribadinya lebih dalam di usia 19 tahun. Wah, keren banget ya. Keren. Kemudian berhenti berkelahi karena tidak menimbulkan hal positif apapun. Wah, keren banget, dalam banget nih ya, berhenti berkelahi. Iya, betul, ini dalam banget nih. Yang ingin saya berbagi adalah kesalahan saya. Nah, oke, baik, terima kasih. Ini jujur banget nih. Terus, wah, ini ada yang nyinggung tes nih. Tes tengah semester kelas 3 karena nilai saya jelek. Wah, luar biasa. Pasti sampai sekarang teringat-ingat siapa gurunya. Kalau ketemu di jalan antara dicuekin atau Bu, Pak, permisi gitu. Belajar lebih giat karena lebih menyenangkan kali ya di masa depan. Saat ujian sekolah, karena saat itu mengerjakan sembarangan. Waduh, sembarangannya artinya kertasnya kececeran atau gimana nih? Tanpa membaca soal langsung menjawab. Oh, keren banget. Soalnya diabaikan boleh jawab. Wah. Hebat ya. Keren nih, saya suka nih. Intuisinya atau bahkan ini ya, apa namanya? Ilmunya di atas sabuk coklat. Bisa bermain bersama teman tanpa memikirkan beban tugas kuliah yang banyak. Oh iya, betul sekali. Wah, relate banget. Ingin mempunyai banyak teman karena saya dulu waktu TK tidak punya teman. Wah. Ayo berteman semua ya. Ayo ya. Hai teman. Saya ingin kembali ke SMP kelas 2 SMP karena saat itu mata saya kecolok payung dan menyebabkan Berarti untuk mengembalikan dicolok sekali lagi. Kan kembalikan dari belakang ke depan ya. Oh, ya ampun. Oke nih, saat masih kelas 4 karena ada beberapa kesalahan yang saya lakukan kali ya, belum bisa dimaafkan. Ayo makan sekarang. Oke, ya. Oke. Jawaban teman-teman ya, kita lihat yang nomor 4. Ketika kita diminta membandingkan antara pengalaman menyenangkan dan yang kurang menyenangkan, manakah pengalaman yang paling banyak Anda rasakan? Coba nih, pengen tahu nih ya.
pengalaman yang menyenangkan nih ternyata. Karena menurut saya semua pengalaman itu menyenangkan. Wah, positif banget. Dan pengalaman adalah guru terbaik bagi saya. Ini pasti cita-citanya udah jadi guru. Menjadi kuotas. Oke, yang berikutnya. Pengalaman menyenangkan karena bisa berjumpa siapapun orang dalam kehidupan ini. Tantangan apapun, hal-hal baru, waktu-waktu hidup, semuanya bagi saya adalah hal yang menyenangkan. Karena dalam hal kurang menyenangkan sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Ini kelihatannya akan calon ini ya. Calon pendeta waktu itu ya Pak ya. Iya. Nah, pengalaman yang menyenangkan karena keluarga saya selalu memberikan kasih sayang kepada saya yang lebih. Family man. Haleluya. Pengalaman menyenangkan karena seru. Oke, seru. Seru itu tanda seru itu bukan? Seru. Hah? Menyenangkan karena hati kita akan senang. Oke. Oke, masih. Oke, Mas. Oke, atau ini pengawasan tidak menyenangkan adalah teman-teman kadang meminjam barang lalu dikasih waduh. Iya, ini teman-temannya kurang bertanggung jawab nih. Udah dipinjemin, rusakin lagi. Waduh. Menyenangkan karena saya masih memiliki orang tua dan banyak teman. Haleluya. Ya betul ya, dan keluarga yang senantiasa mensupport kita. Wah, karena dapat menghibur banyak orang. Wah. Oke, kita punya calon stand upper. Ini harus dilatih nih, harus ditingkatkan ini, bibit unggul. Pengalaman menyenangkan. Ini sudah kan? Oke. Pengalaman menyenangkan karena saya bisa merasakan kebaikan Bapa Yahweh dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Oke. Kurang menyenangkan mungkin karena saya tidak pernah kemana-mana. Gak pernah ya ke dapur, kamar mandi, kasihan. Jadi tidak pernah explore dan mencari hal yang baru, tetapi tetap ada hal yang menyenangkan walaupun sedikit. Oke, baik. Nanti tak ajak kemana-mana, ke pasar. Ya. Tak gendong kemana-mana. Oke, selanjutnya di sini pengalaman menyenangkan karena memang banyak hal yang baik terjadi dalam hidup saya. Haleluya. Pengalaman menyenangkan. Oke, jadi teman-teman banyak yang menuliskan pengalaman menyenangkan. Baik, yang terakhir. Nah nih, selain orang tua dan keluarga kita, siapakah orang yang paling berkesan dan berpengaruh dalam hidup Anda? Dan kira-kira mengapa? Ya kan? Coba ya, kita lihat nih. Yesua Masya. Wih, tinggi banget. Siapa orang? Terlalu mendalami. Saya serasa menggapai langit ini. Nah, luar biasa. Dan Bapak Gembala. No, ini ada nih. Haleluya. Karena dari firman-Nya memberikan pengaruh baik untuk saya dan hidup saya berubah. Amin. Amin. Ada Kak Iluh, Kak Deborah, Kak Mia, Bapak Gembala Yefta Mulyanto. Amin itu apa ya? Bapak Gembala Yefta Mulyanto. Oh dan, oh sih. Ya dan Bapak Gembala Yakob Sulistyo. Haleluya. Langsung mention ke orang-orangnya ya. Nah ini bukan, wah ini keren nih Bapak Yahweh. Karena dia yang selalu menuntun langkahku ke dalam yang terbaik. Anda luar biasa saudara. Ya, baik. Kemudian saudara dan teman. Oke, ini ciri-ciri anak yang punya
Kemudian yang berikutnya, teman-teman selalu mengajak saya untuk bermain PS. Waduh. Juga Om sering ajak jalan-jalan ke Tembagapura tidak tanpa izin orang tua. Ngapain ya di sana ya? Ngambilin ya? Ke Tembagapura ya? Dulang. Oh ya, dulang Mas. Wah, keren. Anda luar biasa. Pengen loh. Oke, selanjutnya teman dan sahabat, karena pada saat kita risau, waduh, Mas Prait, Mas atau sedih, mereka yang sering menghibur hati. Dia dong. Nah, pas dong mereka serumah ya. Nah, ini langsung di-mention nih. Pak Yirta Mulyanto selalu memotivasi. Haleluya. Nah, nanti kue lauknya juga. Nah, ini. Oh, sahabat. Karena dengan sahabat kita bisa leluasa berbagi cerita pengalaman hidup, bahkan saling memberi saran. Nah, ya ini punya sohib nih. Dulu. Nah, ini mantan pacar saya. What happened atau naon? Dia orang yang tegas. Wah, keren. Hebat, mandiri, dan bisa diandalkan. Menurut saya itu keren. Rajin menabung, tidak sombong, gitu ya. Wah, keren. Wah, kelihatannya harus move on nih. Yang masih ingat mantan pacar ya? Oke, selanjutnya Om saya, yaitu Om Yanto. Wah, karena beliau adalah kesaksian hidup, bukti bahwa penyertaan Tuhan luar biasa bagi yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Haleluya. Keren. Ini langsung ya, yang mention Karyo, yang mention Bapak Gembala, Anda jangan lupa nanti Anda pulang akan membawa bingkisan. Teman, karena teman adalah salah satu orang yang dekat dengan saya. Baik. Wah, kita berikan aplaus untuk diri kita semua. Baik. Terima kasih. Nah, ini teman-teman bagian dari secuplik atau sedikit saja refleksi dari apa yang teman-teman sudah alami, pengalaman teman-teman di masa kanak-kanak, entah itu ketika teman-teman di sekolah sahabat atau sekolah minggu, begitu ya, dan juga di masa kanak-kanak teman-teman ketika berada di lingkungan keluarga atau di lingkungan tempat tinggal teman-teman di sekolah termasuk di dalamnya, gitu kan? Nah, kenapa sih Mbak Ajeng ini siang-siang bawa kita ke bagian itu? Nah, ini sangat relate banget dengan apa yang akan kita diskusikan, gitu ya kan? Nah, kita akan diskusi setelah ini, begitu. Nah, sekarang saya ingin teman-teman itu menggambar. Ini guru sekolah minggu banget, guru sekolah minggu ya suruh gambar, suruh mewarnai, ya kan? Nah, silakan boleh dibagikan nanti pakai yang belakangnya aja. Ya. Dan saya tahu teman-teman tidak bawa alat tulis ya. Kalau guru-gurunya lihat murid-muridnya nggak bawa alat tulis itu suruh keluar ya. Nah, sekarang saya bagikan. Ada spidol boleh dipakai. Nah, ayo saling berbagi, ya. Saling berbagi. Boleh pakai atasnya, boleh pakai bawahnya. Kalau bawahnya lebih luas ya, putihnya lebih banyak. Kurang kah? Yang kecilnya. Dari 0 sampai 12. Kayak bikin kurva itu, kurva ya, jadi garis. Nah, angka 0 itu menunjukkan umur, angka 12 juga menunjukkan umur. Jadi ceritanya nih, saya ingin membawa teman-teman di usia di mana teman-teman antara usia 0 sampai 12 tahun gitu kan. Nah, pasti nggak ngerti kan ya kita lahir kayak mana gitu kan, ya udah. Tapi paling tidak tahu dia ada nih 1,5 tahun masih ingat ya apa yang dia lakukan, ya kan, pengalaman apa yang terjadi gitu kan, waktu luar biasa. Ya dari situ teman-teman silahkan bagi menjadi 12. Jadi nanti ada 12 garis, 12 garis titik
12 titik ya. Yang ujung kiri 0, yang ujung kanan 12. Nah, di rentang itu kayak penggaris tuh ya. Dibikin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 seperti penggaris. Nah, angka-angka itu 0 itu di ujung kiri ya. Angka-angka itu adalah angka yang menunjukkan usia kalian. Nah, bikin dulu. Kalau sudah, silakan diberikan angka. Syarah ikut Syarah. Sambil teman-teman dengarkan, anggap aja dengar radio ya. Jadi sambil mendengarkan, sambil menulis. Nah, di sini ada beberapa hal saya tulis. Ini mulai dari usia 1 tahun sampai 12. Menyenangkannya banyak, gitu kan? Keren. Ya, ini mulai dari usia 1 tahun. Di situ saya ada gambar kunci G. Itu pertama kali saya diperkenalkan dengan musik. Usia 1 tahun ya. Terus di usia 2 tahun saya mulai senang dengan radio. Kita gambar di situ ada radio. Di situ saya sudah dengar RRI. Kalau ada program radio kecil itu saya suka sekali. Setiap pagi. Terus usia 3 tahun di atasnya itu saya gambar ada pohon, terus ada ayunan. Nah, itu pertama kali saya punya ayunan sendiri. Tetapi tidak menyenangkannya, putus lalu saya jatuh, tangan saya patah. Nah, ada digambar di bawahnya. Oke, ya saya kena tangan sebelah kanan saya ini karena jatuhnya begini, akhirnya tulangnya ke sini. Tapi normal aja. Ya, haleluya, gitu kan. Di usia 3 tahun. Terus di usia 4 sampai 5 tahun hal yang menyenangkan adalah saya masuk TK. Ya, di sini saya ada gambar TK. Terus nah, 6 tahun itu saya gambar hal yang menyenangkan ya, saya masuk SD. Ini ada. Seragam merah putih ya. Pertama waktu TK seragamnya orange. Oh ya. Nah, setelah itu saya pakai seragam merah putih. Nah, ini saya masuk SD, ya ada gambarnya SD dan ada benderanya. Selanjutnya, hal menyenangkan usia 7 tahun itu saya sudah mulai diperkenalkan dengan dunia gereja. Nah, jadi saya udah mulai suka diajak ke gereja itu usia 7 tahun. Itu mulai aktifnya dari usia 7 tahun. Jadi saya gambar di situ ada gedung gereja. Terus di usia 8 tahun saya diperkenalkan dengan pelayanan, ada tamborin dan pelayanan tari-tarian. Jadi saya gambar di sini ada tamborin ya. Mulai diperkenalkan. Terus di usia 9 tahun seperti tadi saya kasih tahu saya ikut paduan suara anak. Nah, ini saya gambar nih. Oke ya. Kita gambar di situ ikut paduan suara anak. Oke. Terus di usia 10 tahun itu saya ikut porseni bulu tangkis. Tapi cuma sampai semifinal. Nah, itu pertama kali saya ikut porseni bulu tangkis. Terus usia 11 tahun pertama kali saya diajak naik heli. Waktu itu ulang tahun TNI Angkatan Udara. Mereka buat lomba mewarnai. Oke. Lalu saya juara. Terus awardnya kita dibawa keliling Kota Sentani naik helikopter. Nah, itu hal yang menyenangkan di usia 11 tahun. Nah, terus di usia 10 tahun ada saya gambar di bawah. Itu pertama kali saya berulang tahun sama laba-laba. Sampai hari ini. Aduh, ketahuan dia kelemahannya. Aduh. Nah, itu saya gambar di situ ada laba-laba, itu hal yang menyenangkan. Karena waktu saya digigit sama laba-laba, gak jadi Spiderman. Tapi saya karena keracunan saya langsung jatuh dari pohon jambu. Nah, dia langsung pusing jatuh. Udah dari situ sejak itu saya takut sama laba-laba. Sampai saya kalau lihat laba-laba yang gede, aduh, ngeri. Itu hal yang tidak menyenangkan di usia 10 tahun. Nah, terus usia 12 tahun saya sudah mulai masuk SMP dan pindah ke sini ada gambar banner di atas ya. Ini saya gambar. Terus juga di bawahnya hal tidak menyenangkan saya tulis itu ada gambar kuburan karena pas bapak.
selanjutnya siapa? Siapa yang mau jadi apa? Volunteer lah, maksudnya harus di ini ditunjuk ya kan? Yo, cewek dulu deh, cewek dulu deh. Siapa? Mbak Lalas, Mbak Lalas. Yo, Lalas. Ayo Mbak Lalas. Yuk. Ayo, Cuma cerita aja. Sini Mbak Lalas, silahkan Mbak Lalas. anaknya Bapak Kepala BMKG Kalitengah. Wes, Anda luar biasa. Iya, cerita aja. Ikutin. Alim Salom. Ikutin ya, ikutin. Saya akan menceritakan pengalaman saya waktu kecil. It's okay. Pada saat umur 3 sampai 4 tahun saya pengalamannya senang masuk PAUD. Pada saat umur 5 tahun hal yang paling menyenangkan untuk saya adalah ulang tahun. Hal yang umur 8 tahun yaitu saya mendapatkan peringkat 5. Wis, mantap. Umur 9 tahun saya hal yang paling menyenangkan adalah boleh punya HP, memakai HP. Pada saat umur 10 tahun pengalaman yang saya menyenangkan adalah ketika diajak bapak untuk membeli batik. Wih. Umur 11 sampai 12 tahun yaitu hal yang paling menyenangkan untuk saya adalah punya banyak uang. Wih. Hal yang tidak menyenangkan untuk saya adalah umur 6 sampai 12 tahun yaitu sering pingsan. Oh ya. Oke. Terima kasih Mbak Lalas. Lalas, Takut terima. duriannya sejak kapan? Takut durian. Boleh Kakak Rael. Yuk Kakak Rael sebelah sini Kakak. Boleh tunjukkan Kakak gambarnya. Di umur saya 5 sampai 7 tahun saya tidak bahagia karena teman-teman di sekolah saya beragama beda dengan saya. Di umur 7 tahun saya pindah ke sini, hal yang membuat saya bahagia. Umur 8 tahun saya mengenal Bebayawi, mulai mengenal Bebayawi. Di umur 10 tahun saya mengikuti pesta siaga, dan itu hal yang paling besar buat saya. Di umur 11 tahun adalah hal yang tidak saya sukai karena saya ikut lomba bernyanyi. Itu saya sangat tidak pede. Di umur 12 tahun saya mengikuti lomba PBB sampai tingkat kecamatan. Wis. Terima kasih Kakak Rael. Boleh Kakak Ernest? Iya. Ya dari situ nggak apa-apa. Kak sana Kak. Oh iya. Iya. Ini kayaknya saya ada salah persepsi ya. Oke. Jadi saya tulis juga. Jadi gambarnya kecil. Nggak apa-apa. Langsung aja yang dari umur 0 sampai 2 tahun itu saya gabung aja karena itu pertama kali naik pesawat sama naik bus. Tapi walaupun kayak gitu waktu masih kecil itu saya tetap sukanya naik bus. Makanya berkesan lah naik bus itu. Terus umur 2 sampai 3 itu saya pertama kali ke taman safari karena saya suka sama gajah, jadi diajak ngeliat gajah. Terus umur 3 sampai 4 itu masuk TK, bisa bermain perosotan, jungkit-jungkit. Terus umur 4 sampai 5 itu saya juara 1 lomba melukis dan itu nulisnya ngelukis bus. Itu juara 1 di TK. Tuh. Nah, terus ini umur 5 sampai 6 saya nginjek meja kaca di rumahnya Mbak Roso sampai robek, ini masih ada nih lukanya nih. Oh, bekas. Iya. Di rumahnya Mbaknya Davi. Mau ambil mainan waktu itu masih kecil. Nah, terus umur 6 sampai 7 itu saya udah ke SD. Saya ingat ulangan saya itu dirobek sama guru saya karena saya berisik di kelas. Nah, terus umur 7 sampai 8 waktu ada libur sekolah itu saya ikut sama papa saya nginep di Hotel Cakra di Solo, ikut papa saya dinas waktu itu. Umur 8 sampai 9 pertama kali dibeliin PS sama mama sama papa. Terus umur 9 sampai 10 itu
pergi liburan ke Lombok sama mama, sama kenalannya mama. Terus umur 10 sampai 11 itu pertama kali saya diajarin main gitar oleh almarhum om saya, Om Mulyadi. Lalu umur 11 sampai 12 itu dibeli PS2 sama om sama papa. Oke. Kakak Ernest, boleh dong Kakak Leti? Dari saya kiri, saya kanan, saya kiri, saya kanan. Oke. Ya, jadi ini singkat aja. Ini waktu umur 4 tahun itu saya bahagia karena saya nonton film. Terus habis itu enggak bahagianya karena orang tua saya cerai. Terus habis itu 5-6 tahun itu karena saya enggak punya teman. Terus umur 8 itu kalau nggak salah kelas 2 SD saya ranking 1. Wis. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya Kakak El. Wis. Kakak El. Ini Kakak El ini saya bingung, gambarnya gundul-gundul semua. Kudu pacu loh. Saya akan menceritakan pengalaman waktu kecil. Sini, ayo sini. Ya. Tapi lupa tahun nih. Yes, ya. Dulu pernah nih, bahagia petik apel tetangga. Udah jadi malang. Jadi yang besar tuh umur 12 bisa angkat beban 50 kilo. Wis. Anda simpan. Yang tidak berkesan waktu SMP dibully satu kelas sampai sekarang bekas. Wis. Oh ya, oke. Oke, baik. Baik, terima kasih Kakak El. Boleh selanjutnya Kakak pilih. Ayo kita pilih. Hadap sini ya. Oke. Jadi yang pertama itu pada umur 3 tahun itu Agak pertama kali dirayain ulang tahun. Terus umur 5 tahun belajar sepeda. Terus pengalaman gak menyenangkannya tuh jatuh. Terus habis itu umur 7 tahun diajak ke Bali jalan-jalan. Umur 10 tahun pertama kali naik kereta. Terus umur 11 tahun itu juara lomba mewarnai. Terus umur 12 tahun jalan-jalan ke Dufan. Oke. Wis, mantap. Baik, terima kasih. Oke, Kakak David. Nah, ini banyak. Pasti banyak. Ya, ayo silakan Kakak David. Lupa gimana? Oh, enggak apa-apa. Ini kamu mau ceritain? Yang dari kecil itu memetik jambu punya Mas Prait. Mas Raya di-mention ya. Terus main bola sama Mas Raya. main bola sama Mas Oke. yang paling senengnya itu menyelam. Oh. Sama Mas Raid. Oh, yang tahu Mas Raid. Dan Jatuh. Sudah. Oke, berkesan sekali Mas Raya. Kakak Jari, siapa nggak Mas Raya? Baik, selanjutnya Kakak Deki. Kakak Deki. Kakak Deki boleh kah sharing di sini? Siap. Oke, mari Kakak. Agak dekat mic. Ya, oke. Mic-nya ada dekat. Ya, oke, sip. Makasih buat waktunya. Di sini mungkin di usia 1 tahun orang tua sering meninggalkan saya sejak saya menangis atau mungkin ya kalau saya lapar berarti saya menangis. Kalau di usia yang 2 tahun orang tua selalu membatasi kemauan saya usia 2 tahun. Kalau di usia 3 tahun orang tua melarang untuk bermain bersama teman-teman. Kan memang mereka tidak mengerti kalau di usia itu kan masih dunia bermain. Yes, mantap. Kalau di usia 4 tahun orang tua selalu menunda saya punya rencana gitu, suruh beli sepeda tapi tidak beli. Kalau di usia 4 tahun itu saya selalu main bola dengan teman-teman.
Terus kalau di usia 5 tahun saya biasa bunuh orang tua yang di kandang. Terus apa bakar di hutan-hutan gitu. Ayam hutan. Ayam hutan ya? Ayam biara yang masuk di kandang gitu. Jadi peliharaan orang kalau masuk kita ditangkap baru ke hutan Makanya kira. mandi di kali bakar-bakar dia. Baik, lalu Terus di usia 6 tahun itu saya biasa jalan terus kalau macam lapar tuh jalan dengan teman-teman itu saya mencuri jambu orang atau kalau di usia 7 tahun itu saya jalan dengan teman-temanku lupa belajar terus main PS lagi dan terus di usia 8 tahun itu saya biasa antar oleh om dibawa gitu terus mama juga tidak marah tapi bapak yang biasa tanya-tanya anak itu kemana terus di usia 9 tahun itu saya biasanya jalan terus pulangnya jam 6 sore. Di 10 tahun itu saya berharap mungkin bapak bisa beli HP tapi tidak pernah beli. Terus di usia 10 tahun setelah itu bapak tidak pernah beli apa yang saya harapkan. Makanya saya ke atas tadi di Bapura terus di HP itu di usia 11 tahun. Kalau usia 12 tahun itu sama juga sifat saya berharap orang tua bisa melengkapi kebutuhan saya dan selalu membantu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kakak Deki. Ya, oke. Kakak Riel. Boleh Kakak Riel? Iya. Saya mau mention bagian itu ceritanya. Yuk, ceritakan. Ya dekat ngadep sini. Oke. Dan jadi di usia 1 sampai 3 tahun itu saya senang karena selalu dimarahin sama orang tua. Yang tidak menyenangkan itu kalau ngompol terus cengeng gitu. Maksudnya ngompol nangis. Nah, terus di usia 4 tahun itu paling seneng tuh kalau dirayain ulang tahun. Terus nggak menyenangkannya tuh belum bisa naik sepeda dulu. Terus di usia 5 sampai 6 tahun tuh seneng karena masuk TK Pertiwi itu. Nah, oh iya. salah faktor usia ini. Lalu tidak menyenangkannya karena masih temannya belum banyak. Lalu di usia 7 sampai 9 tahun itu masuk SD dan bisa masuk SSB juga. Dulu suka main bola, yang gak menyenangkan dulu kakinya sering sakit kalau habis main bola. Di usia 10 tahun itu yang menyenangkannya pertama kali nonton bioskop dulu. Yang gak menyenangkannya tuh kalau lagi main tidur siang tuh gak menyenangkan. Kalau lagi main orang tua nyari suruh tidur siang. Terus di usia 11-12 tahun itu menyenangkan karena selalu yang menyenangkan itu dulu pernah suka sama cewek waktu SD tapi gak jadi muka. Baik, terima kasih Kak Daniel atas kejujurannya. Baik. Iya, luar biasa. Sampai lupa TK-nya itu TK harapan. Atau dua-duanya. Baik, Kakak Imo, mari Kakak. Ya, jangan-jangan ini yang Kakak Imo TK Pertiwi ya? Ya kencang. Dekat. Dua-duanya. Bebas. Waktu saya masih TK saya sebelum sekolah itu selalu bermain PS dulu dengan saya. Dan waktu SD saya waktu pulang sekolah saya bermain bola. Dan waktu kelas 3 saya suka bermain catur dan itu sampai sekarang.
Dan hal yang menyedihkan adalah saya waktu belajar jalan saya jatuh dan pipi saya ini sobek dari jahit. Waktu kelas 3 ini saya waktu masih olahraga tangan saya jatuh dan patah. Dan setahun kemudian itu saya bermain dan tangan kanannya patah. Oke, habis kiri kanan. Ya. Udah. Oke, baik. Terima kasih. TK-nya TK apa, Kak? Harapan. Habis harapan dapat pertiwi. Baik, terima kasih. Ya, ayo Kakak, yuk tuh. Silakan. Ayo, ngadep sini yuk kok. Ya, sip. Umur 1 sampai 3 tahun beranjak balita, merangkak, duduk, berdiri. Ini calon bapak yang baik. Tahu masa perkembangan. Ya. Di umur 4 tahun sering dibeli orang tua mainan. Hal yang tidak menyenangkan sering saya rusakkan. Oh. Itu katanya hobi ya? Di usia 5 tahun saya suka buah. Oke. Hal yang tidak menyenangkan kalau pas suka buah orang tua tidak bisa membelikan. Oh, oke. Sering menangis. Oh. Umur 6 tahun sering diajak orang tua ke Surabaya ke Kopeng naik bis. Di umur 7 tahun senang sekali mendengarkan musik. Di umur 8 tahun sudah bermain sepeda. Di umur 9 tahun sudah bermain sepak bola. Di umur 10 tahun hobi memanjat pohon. Di umur 11 sampai 12 tahun sudah Memanjat motor. bukan ada ketertarikan di sepeda motor. Iya. Oh iya. Hal yang tidak menyenangkan tidak bisa memasang kembali. terima bongkar, tidak terima pasang. Baik, baik, terima kasih. Ada yang belum? Ya. Katanya sudah semua ya? Baik. Siapa tadi Jasa bukan. Jasa bukan. Oke, baik. Ya. Oh, baik. Minta tolong. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas kejujurannya ya kan, menggambar dan menceritakan pengalaman teman-teman di masa kanak-kanak begitu. Ketika teman-teman lihat kembali gambar itu, saya yakin betul belum semua hal-hal yang sebenarnya ada di dalam memori kita tuangkan di sana, ya kan? Ya kan? Pasti masih banyak, ya kan? Tetapi itu yang baru terbesit. Dan teman-teman seketika itu juga teman-teman gambarkan atau bahkan tuliskan begitu. Nah, ketika kalian lihat lagi, coba ya, mungkin kertasnya bisa diperhatikan. Kalian kalkulasi pengalaman menyenangkan dengan pengalaman yang kurang menyenangkan. Kira-kira lebih banyak yang mana? Ya rata-rata menyenangkan ya, rata-rata dari kita semua mengatakan pengalaman yang menyenangkan. Nah, kira-kira apakah teman-teman mengharapkan demikian juga buat adik-adik kita di sekolah sahabat? Ketika kita diminta untuk merefleksikan kehidupan kita di masa kanak-kanak, gitu kan? Dan teman-teman sudah mulai menggambarkan atau bahkan menuliskan begitu, meskipun saya yakin betul itu belum semua. Dan ternyata lebih banyak pengalaman yang menyenangkan yang kita tuliskan. Nah, apakah itu juga yang kita harapkan supaya adik-adik kita juga mendapatkan pengalaman yang mungkin jauh lebih banyak dari apa yang sudah kita dapatkan. Saya yakin betul di sini kita menginginkan hal itu. Nah, karena itu kenapa kok kita kumpul di sini hari ini gitu. Dan apabila ada beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan buat kita dan sampai sekarang itu masih menurut kita menyesakkan hati kita begitu, kita yakin betul bahwa kita nggak ingin ya adik-adik kita mengalami hal yang serupa begitu. Nah, pengalaman
hanya didapatkan di sekolah mereka, tetapi juga harus mereka dapatkan di lingkungan di mana mereka bertumbuh. Salah satunya adalah di gereja, gitu. Nah ini saya belum tanya nih pengalaman-pengalaman teman-teman di sekolah sahabat atau pengalaman teman-teman di sekolah minggu ya. Tadi ada beberapa kali mention ya kakak ini ya, kakak pembinanya ya kan, yang sekolah sahabat dapat apa dan lain sebagainya, itu baru sebagian kecil sekali gitu kan. Tapi itu hanya 1-2 orang saja kan. Nah kita pasti memiliki pengalaman yang begitu rupa. Nah oleh karena itu teman-teman, di sini kita mau belajar gitu ya. Apa sih yang menjadi kerinduan kita untuk kita bisa berbagi buat adik-adik kita gitu kan? Ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan di masa kanak-kanak kita, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang baik di masa kanak-kanak kita, pasti kita menginginkan hal itu terjadi juga pada mereka. Kenapa hal ini penting? Kenapa ini menjadi satu perhatian saya untuk saya bisa bagikan kepada teman-teman? Karena kita tahu masa lalu tidak pernah terulang, ya nggak sih? Wah, Mbak Ajeng emosional banget ngomongin masa lalu, enggak. Cuman karena memang betul sekali itu tidak akan bisa terulang dan itu akan teringat sepanjang hayat kita, ya nggak sih? Teman-teman sudah tuliskan loh di situ ya kan? Pengalaman masa kecil gini, entah itu menyenangkan, entah itu kurang menyenangkan, tapi nggak bisa kita kembali ke masa itu. Kita hanya bisa mengingatnya, iya nggak? Nah, itulah yang saya rindukan untuk kita sama-sama di sini belajar, dan kita akan belajar untuk mempersiapkan diri bisa berbagi dengan mereka melalui talenta apapun yang kita miliki. Ya, saya yakin betul kita semua memiliki talenta yang berbeda-beda, dan mungkin di dalam pemikiran teman-teman merasa aku nggak bisa ngajar loh Mbak, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa cerita. Tidak, pengalaman kita untuk kita bisa bagikan ke anak-anak itu tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa bercerita, tetapi kita main musik, kemudian kita bikin animasi, cerita-cerita sekarang ya berbasis IT misalnya, atau apapun gitu, menyiapkan permainan buat mereka dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sangat berharga dan itu pasti akan membekas di hati mereka dan membawa pengalaman yang sangat-sangat menarik buat mereka. Nah, kenapa sih saya akan berbicara tentang hal ini? Ya, ini saya akan sedikit banyak tentang ini ya teman-teman ya. Nah, jadi teladan dalam masa mudamu. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham betul ya tentang ini. Kita jadi anak muda, kita harus jadi teladan. Ini relate banget dengan ayat yang diberikan oleh Kakak Rio ya di 1 Timotius 4 ayat 12. Saya kira mungkin itu bisa menjadi ayat emas kita bersama ya. Jadi itu yang terus mengingatkan kita. Nah, ini kita akan bicara apa itu perkembangan, apa itu pertumbuhan, kayak gitu. Tapi tidak, di sini saya tidak akan memberikan kuliah terkait dengan hal itu. Tapi teman-teman, kita akan bersama-sama. Kenapa sih ini penting gitu ya? Kenapa sih untuk memperhatikan adik-adik sekolah sahabat kita itu kok penting? Kenapa gitu ya? Jelas ada kaitannya dengan masa perkembangan dan masa pertumbuhan mereka. Ini dua hal yang berbeda, ya. Perkembangan dan pertumbuhan itu dua hal yang berbeda. Karena pertumbuhan itu hanya mencakup physically atau biologis kita saja, ya kan? Ya, rambut kita bertambah panjang, kuku kita bertambah panjang, tinggi kita bertambah, berat badan kita bertambah dan lain sebagainya, itu physically gitu. Tetapi yang saya sangat mention di sini adalah perkembangannya. Itu sangat penting teman-teman, karena aspek-aspek perkembangan itu banyak. Otaknya, pengalaman-pengalamannya, keterampilan motoriknya. Nah, ada kan di sini yang tadi di-sharingkan umur berapa, 9 tahun baru naik sepeda, kayak gitu-gitu ya. Umur 4 tahun nggak bisa naik sepeda itu sedih rasanya gitu kan. Padahal kalau dilihat dari rentang perkembangan ya usia 4 tahun kurang lebih sudah mulai adjust dengan bermain sepeda. Nah itu sangat penting sekali. Nah
ini ya 1 Timotius 4 ayat 12, ini biarlah menjadi ayat emas kita bersama, dan ini yang menguatkan kita bisa menjadi teladan, terutama yang fokusnya di sini adalah kita menjadi teladan buat adik-adik kita. Nah, saya mau bicara tentang ini. Ini ada pandangan tentang perkembangan anak. Perkembangan anak itu dipengaruhi oleh dua hal, dan yang terakhir ini berdasarkan penelitian itu yang biru ya, mekanisme epigenetis. Jadi yang pertama itu nature itu jelas ya, orang tuanya bagaimana, dia lahir seperti apa. Jadi natural ya, bawaan, sifatnya bawaan, gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nurture. Nurture itu adalah lingkungan. Lingkungan itu juga memiliki pengaruh besar. Anak ini lapar dikasih makan, anak ini ngompol diganti pampersnya. Oke, gak apa-apa. Tetapi nurture lebih dari itu. Bagaimana anak-anak ini distimulus, diberikan rangsangan supaya mereka berkembang sesuai dengan usianya. Nah, yang relate dengan saya pasti berpikir masa kanak-kanak kalian dulu kayak mana. Diajarin papa naik sepeda misalkan, diajarin berjalan dan lain sebagainya. Itu bagian dari nurture, di mana kita dibantu lingkungan kita untuk kita bisa berkembang, ya kan? Nah, sedangkan mekanisme epigenetis adalah bagian dari refleksi si anak atau refleksi kita ketika kita melihat dari nature and nurture tadi, natur dan nurture tadi. Jadi faktor bawaan dan faktor lingkungan. Mungkin orang mengatakan, ih bapaknya galak, ibunya galak, mesti anaknya galak. Belum tentu. Orang mengatakan secara natur ya, natur. Bapaknya galak, emosional, temperamen begitu. Kemudian ibunya cerewet, minta ampun gitu kan. Ini pasti anaknya nanti juga galak. Ini pasti nanti juga anaknya cerewet. Belum tentu. Tergantung bagaimana lingkungan di sekitar dia memberikan stimulus kepada dia gitu. Nah, kalau memang stimulusnya adalah bapaknya suka kasar sama si anak, ibunya suka cerewet sama si anak, ya ada potensi untuk dia meniru ya teman-teman di sini, meniru kedua orang tuanya. Tapi ingat bahwa anak juga dibekali kapasitas kemampuan intelektual, di mana seorang anak pun mampu merefleksikan. Nah, ini faktor lingkungan yang paling penting. Boleh bapaknya galak, ibunya cerewet, bapaknya temperamen, ibunya dan lain sebagainya begitu. Tetapi ketika lingkungan yang lain, ada omnya, ada tantenya, ada saudaranya, ada pamannya, ada bibinya, ada guru-gurunya dan lain sebagainya, memberikan stimulus yang baik kepada anak ini. Oh, jangan seperti itu ya, kalau sama temennya harus begini. Oh, tidak begitu ya, ayo kita berbagi dan lain sebagainya. Dia memiliki kapasitas otak yang baik sehingga dia bisa merefleksikan, oh aku gak boleh kayak gitu. Sering mungkin kita mendapatkan informasi dari anak-anak TK gitu ya, mah gak boleh kayak gitu mah, soalnya kata bundaku di sekolah itu harus kayak gini. Jadi dia lebih nurut sama bundanya. Nah, itu artinya apa? Dia mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang buruk. Nah, yang baik itu kayak mana? Nah, itu yang dia ingin kembangkan. Nah, jadi itu mekanisme epigenetis, bagaimana dia merefleksikan dan kemudian diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya banyak fokus ke bagian mekanisme epigenetis dan nurture. Nah, bagian kita nurture sebagai seorang individu yang berada di lingkungan mereka, ya, adik-adik sekolah sahabat kita pasti memberikan yang terbaik buat mereka, kita memberikan stimulus yang baik buat mereka, kita berikan mereka mana yang baik, mana yang kurang baik, mereka paham begitu, sehingga secara mekanisme epigenetis mereka bisa berpikir dan ada perubahan. Nah, itu kan yang kita harapkan, sehingga mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dalam masa anak-anak mereka. Nah, ini menurut penelitian, saya rasa nanti kita skip aja. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah seorang rekan saya begitu, dia seorang neuropsikolog begitu, seorang dosen juga senior begitu, menerjemahkannya seperti ini.
Jadi kalau kita mau bangun rumah, jelas kita bikin blueprintnya, ya nggak sih? Iya kan? Terus kita pilih kualitas materialnya, ya kan? Nah terus ketika kita membangun rumah, mungkin rancangan awal kita seperti plan A. Kemudian di tengah-tengah ada perubahan, kita rubah, masih bisa ada perubahan. Terus merancang rumah itu dipengaruhi juga oleh anggaran. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ketika kita mau bangun rumah, ya nggak? Pertama, kualitas materialnya kayak mana, kita pilih yang mana. Misalnya besi 10, besi 6, besi 12 dan lain sebagainya kita pilih. Karena apa? Itu akan memproyeksikan bagaimana kualitas bangunan yang kita bangun, ya nggak? Terus pilih tukangnya, ya kan? Kita pilih kan tukang mana yang istilahnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, anggarannya dan lain sebagainya. Karena kan kita nggak pengen nih di gambar yang ini satu tahun bangun langsung ambruk, ya nggak sih? Kita kan pengen dalam jangka waktu yang sangat lama bangunan ini tetap kokoh, ya kan? Nggak renov, sedikit-sedikit renov kan gitu. Nah, sama seperti otak, sama seperti perkembangan seseorang, dalam hal ini anak, itu dipengaruhi oleh hormon. Jadi teman-teman ya, lahir gitu ya, teman-teman itu dipengaruhi oleh hormon, dipengaruhi oleh kualitas struktur sel, dan yang paling penting adalah pengaruh lingkungan. Dan ini gambar adat ya, ini apa sih Mbak Ajeng, apa ya, nggak usah dipikirin ya, ini gambar nggak usah dipikirin ya. Nah, cuman ini loh teman-teman, ini gambar apa Renta? Gambar otak, betul. Ini gambar otak normal, ini gambar otak extreme neglect. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa banget? Karena pengaruh lingkungan itu sangat besar. Kalau anak itu dikata-katain bahasa-bahasa yang kurang pantas, anak-anak itu diberikan kalimat-kalimat yang negatif, ya kan? Terus diabaikan. Nah, apa yang terjadi? Bisa jadi perkembangan otaknya nggak maksimal. Nah, yang harus jadi harapan kita kan yang ini nih, anak-anak berkembang secara maksimal, ya kan? Otaknya bertumbuh. Nah, kita kan semua pasti pengen adik-adik kita itu menjadi generasi yang tangguh, ya kan? Generasi tangguh itu kayak gimana sih? Ya pasti suka dikalahkan, kuat dan lain sebagainya. Saya rasa teman-teman udah paham banget soal ini, ya kan? Nah, ini generasi yang tangguh, yang paling penting di sini adalah resilience. Saya mau katakan di sini, dan ini yang paling saya ingin tekankan adalah resilient, karena kita tahu bahwa kalau kita mengalami krisis resiliensi, maka kita tidak bisa bertahan hidup. Kita tidak bicara tentang anak, kita bicara tentang diri kita sendiri. Ketika masalah itu datang, bagaimana cara kita merespon masalah itu? Apakah kita lari dari masalah? Apakah kita mencoba mencari problem solvingnya? Nah, jadi apakah misalnya anak-anak itu ada masalah, dia datang ke kita nangis, cengeng dan lain sebagainya, udah terus habis itu kita helpful banget, itu juga nggak bagus. Karena apa? Nanti terbiasa dibantu. Sehingga bagaimana untuk menciptakan anak-anak yang resilient, yaitu tadi dengan pemberian stimulus yang benar, menjadikan mereka tough kayak gitu. Karena nanti di masa remaja mereka ketika menghadapi persoalan, ya ini teman-teman coba relate dengan diri teman-teman sendiri ketika teman-teman di masa remaja ini. Ketika teman-teman menghadapi persoalan, apa yang terjadi pada diri teman-teman? Apakah teman-teman cenderung untuk melarikan diri? Apakah teman-teman cenderung mengabaikan? Atau teman-teman mencoba mencari jalan keluar? Ya kan? Nah, karena masalah itu kan harus diselesaikan, ya. Nah, saya rasa teman-teman paham banget. Nah, ini saya rasa nggak usah. Nah, ini coba kita lihat bersama. Ada protective factors, ada risk factor. Faktor resiko atau faktor protektif
yang mana yang lebih besar? Faktor resiko atau faktor protektif di dalam lingkungan mereka? Karena ini sangat berpengaruh. Kalau faktor resiko, jadi negatif outcome-nya, jadi implikasinya itu banget kurang baik begitu. Nah, yang kita harapkan kan yang di bagian sebelah kiri teman-teman ya, yang bagian protektif ya, yang hijau itu kan, harapannya itu yang lebih banyak, itu yang lebih berat begitu. Nah, ini yang saya coba lihat di sosial media ya, ketika saya tuliskan stres pada anak gitu ya, saya coba tulis aja stres pada anak usia dini, langsung sekitar nggak sampai 1 menit ya teman-teman ya, 0,48 detik gitu ya, sudah ada 2.470 artikel penulis tentang stres pada anak. Jangan salah loh, sekarang ini apalagi di masa-masa ini itu banyak anak-anak yang mengalami stres. Jadi banyak anak-anak yang mengalami pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Apa ya kita mau nambahin? Ya enggak kan? Nah itu, jadi banyak sekali teman-teman. Dan saya merasa, kok bisa begini ya? Nah, sekarang saya mau bicara tentang ini. Ini mungkin Kak Ernest ya yang relate ya dengan ini ya. Kak Ernest ini apa ya Kak Ernest ya? Yang mana yang bawah itu? Itu pemandu lalu lintas udara. Iya. Apa namanya? Air traffic controller. Air traffic controller. Oke, ya betul. Ya bau hubungannya Mbak Jen sama materi kita hari ini ya. Saya mau bicara tentang executive function. Bahasanya kok berat. Enggak usah dibikin berat ya. Fungsi eksekutif yang ada di otak kita. Semua kendali perilaku kita itu dari otak kita. Semuanya. Jadi bagaimana kita berperilaku itu semuanya kendalinya ada di otak kita. Anggapannya kayak gini ya, anggapannya ini sistem kontrol lalu lintas udara lah istilahnya ya. Bahasanya gitu ya Kak Ernest ya. Nah, ini kan pesawat-pesawat yang lagi terbang nih. Nah, sistem kontrol lalu lintas udara itu mengatur segala lalu lintasnya ya Kak Ernest ya. Supaya apa? Supaya nggak ada yang tabrakan di udara loh, nggak ada lampu merahnya aja bisa tabrakan ya nggak sih? Nah, padahal itu langit-langit luas banget, kok bisa sih pakai tabrakan ya? Ternyata bisa gitu. Nah, jadi kan otomatis jadi apa ya rasanya, ini pesawat bisa tabrakan. Nah ternyata executive function itu atau fungsi eksekutif itu dianalogikan seperti sistem kontrol lalu lintas udara yang mengatur segala macam dari diri kita, emosi kita, perilaku kita, semuanya itu dikontrol. Nah jadi keren banget loh Kak kita tuh teman-teman. Nah isinya itu tentang working memory. Nah ini ya. Jadi executive function itu ada 3. Jadi fungsi eksekutif otak kita itu ada 3. Jadi yang pertama itu bertanggung jawab proses informasi, kemudian mengelola informasi yang masuk, kemudian memahami ide-ide yang mendalam dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Ya, di sini teman-teman. Jadi bertanggung jawab untuk segala macam informasi itu masuk. Nah, kemudian berkembang dengan baik dan kita bisa mengelola informasi itu, dan tugas-tugas yang kompleks yang masuk ke kita itu kita bisa pahami. Nah, tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, inhibitory control. Nah, ini kemampuan kita untuk apa? Nah, ini yang namanya regulasi diri. Jadi anak kita, maksudnya adik-adik kita datang nangis, apa-apa sedikit nangis, apa-apa sedikit nangis. Nah itu yang perlu dikembangkan adalah inhibitory controlnya, regulasi emosinya. Jadi bagaimana kita bisa membuat mereka untuk menjadi pribadi yang tough. Bagiannya di sini. Kalau tadi working memory berarti apa yang kita berikan ke adik-adik kita melalui permainan, cerita-cerita di kitab suci begitu ya, itu bagiannya working memory. Dia menyerap informasi, kemudian habis itu ketika kita tanya dia bisa menjawab, berarti working memory-nya jalan. Kemudian di bagian inhibitory control itu berarti kemampuan bagaimana dia bisa berkonsentrasi, duduk diam mendengarkan kita, kemudian bagaimana dia mengontrol emosi teman-temannya pada main, dia fokus untuk melihat,
dan lain sebagainya, mengendalikan emosi. Nah, ini bagian dari inventory control. Nah, yang ketiga adalah cognitive flexibility. Nah, ini penting teman-teman. Bukan berarti ketika kita punya kontrol emosi itu sudah cukup. Tidak, kita juga butuh mengembangkan fleksibilitas kognitif anak-anak itu. Jadi luwes gitu ya, nggak kaku mereka. Jadi kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk ketika ada masalah, aku jalan keluarnya kayak mana ya. Nah itu bagian yang sangat penting untuk kita bisa berikan kepada mereka. Dan saya rasa ketiga hal ini teman-teman punya pengalaman itu. Nah ini yang paling penting relate. Kenapa kok kami mengajak teman-teman untuk terlibat dalam kegiatan sekolah sahabat itu? Poin pentingnya di sini teman-teman. Bayangkan teman-teman ya, teman-teman bayangkan. Working memory itu mulai muncul di tahun pertama. Ini perkembangan mereka itu sangat pesat. Intinya kalau lihat grafik ini, Mbak aku bingung grafiknya kayak gitu. Intinya itu adalah semua perkembangan mereka, baik bahasa mereka, matematika, motorik, mereka bisa berlari dan lain sebagainya, semuanya itu terjadi di masa kanak-kanak. Jadi itu penting banget untuk kita bisa memberikan stimulus dan membantu mereka mengembangkan diri mereka dengan baik. Nah ini sih saya skip aja. Nah itu teman-teman yang ingin saya bagikan. Jadi ini bukan yang pertama dan terakhir. Saya rasa nanti ke depan kita akan terus berdiskusi terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan diri kita mendampingi adik-adik kita sesuai dengan talenta yang kita miliki untuk mereka bisa mengembangkan diri. Ketika kita di masa-masa kanak-kanak kita dibantu oleh guru-guru sekolah minggu kita dibantu oleh guru-guru sekolah sahabat kita untuk kita bisa mengembangkan diri, why not? Sekarang bagian kita untuk kita bisa melihat mereka bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Nah itulah yang menjadi harapan kita bersama, sehingga kita bisa dalam tanda kutip menghasilkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang dapat menghadapi tantangan sesuai dengan zamannya. Dan yakinlah apa yang kalian bagikan itu nggak mungkin akan berhenti, pasti akan terus mengalir dan lain sebagainya. Terus pertanyaannya, bagaimana caranya Mbak? Bagaimana caranya saya bisa terlibat begitu? Terlibatlah sesuai dengan kapasitas teman-teman. Saya yakin betul teman-teman memiliki kapasitas masing-masing, entah di bidang musik, entah di bidang IT, entah mungkin bisa bercerita begitu, entah bisa menggambar atau apapun teman-teman. Ketika teman-teman berpikir tentang sekolah sahabat, bagian itulah yang teman-teman nanti bisa ambil dan itu teman-teman bisa berikan kepada mereka. Nah, itu sih yang ingin saya bagikan hari ini. Semoga teman-teman istilahnya bukan menjadi sesuatu yang di awan-awan, tetapi yuk mari kita bergerak bersama-sama begitu ya. Kita bergerak bersama-sama, kita lihat adik-adik kita, mereka membutuhkan kita untuk kita sama-sama berkembang dengan mereka. Oke? Siap? Siap? Siap. Oke, saya mau tanya satu-satu ya kan. Mbak Laras siap? Oke. Mbak Lanti siap? Luar biasa. Mbak Pilia siap? Kakak Rio siap? Iya. Kakak Yoko siap? Iya. Kakak Imo siap? Siap. Kakak Ria siap? Siap. Kakak Deki? Siap. Kakak David? Siap Mas ya. Kakak El? Siap. Oke. Kakak Ernest? Siap. Kakak Rael? Siap. Puji Tuhan. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa yang terbaik buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati.